back in time, pernah ada suatu saat di mana saya cerita sama sepupu saya, gitu. Cerita tentang perjalanan romansa lah. Dan di satu titik dia pernah nanya, kenapa sih cowok itu di awal itu manis, terus ketika sudah jalan, sudah deket, ya tiba-tiba ngilang. Terus kenapa sih harus nyakitin kayak gitu gitu. Dan I was like, sebenarnya saya bisa aja sih jawab saat itu juga, cuman kadang-kadang kalau misalkan saya ngasih respon cepat, biasanya endingnya saya bakal nyesel. Kenapa saya harus ngucapin kata-kata itu? Atau kayaknya saya harusnya nggak ngomong gitu. Walaupun pada dasarnya saya udah punya jawaban tentang hal itu. But I choose to be silent and smile. Kalau saya ngikutin jawaban hati saya saat itu, jawaban saya adalah ya karena memang that's the process. Itu adalah fase yang harus kita lewatin agar kita bisa ketemu sama orang yang sama kita sekarang kan. Walaupun sebenarnya kita nggak berharap gitu kita rasain sakit berkali-kali, cuman ketika kita sudah pernah ngelewatin fase itu, setidaknya ketika kita menjalani hubungan selanjutnya dengan orang yang baru, kita bisa ngejalanin hubungan itu dengan lebih baik dari sebelumnya. Mungkin dulu sebelumnya kita demanding banget, overprotective dan sebagainya. Saya rasa dengan kita bisa ngelewatin semua fase itu, fase tersakiti, terlukai, dan memulai lagi, kayaknya kita bisa menjalani sebuah hubungan itu lebih baik lagi. Dan sederhananya sih seperti itu. Walaupun memang itu nggak harus disetujui juga sih, karena memang bisa saja salah. Cuman hingga saat ini yang saya percaya adalah itu adalah bagian dari proses yang harus kita lewatin sehingga kita bisa ketemu sama hubungan kita yang sekarang, kita bisa jalanin hubungan kita yang sekarang dengan belajar dari masa lalu. Tapi kayaknya tuh kurikulum kehidupan emang berjalan seperti itu kan. Kita memilih suatu jalan, kita jalani, kita ngerasain sesuatu yang bikin kita terluka, kita kecewa, kita marah, dan kemudian kita harus mengulang dari awal. Ini bisa dalam kasus apapun ya, entah itu dalam kasus hubungan, dalam kasus karir. Tentu kita punya temponya kita masing-masing. Waktu kita untuk mencapai tahap tertentu dalam kehidupan itu beda-beda, dan kita emang dikasih misi yang kayaknya beda-beda. Kita dikasih tantangan seperti itu mungkin karena memang kita sedang dilatih untuk oke, kalau kamu milih jalan A, kamu akan menghadapi ini. Kalau kamu bisa ngelewatin ini, kamu akan sampai ke tujuan kamu yang A itu. Ya dalam proses kita mencapai A, ya tentu tantangannya akan berbeda dengan kalau misalkan ada teman kita yang milih jalan yang B atau yang C, dan seterusnya, pasti beda-beda. Dan kita nggak bisa serta-merta kita menilai perjalanan mereka seakan-akan nggak ada gunanya. Ya nggak sih? Nggak tau deh, sotoy gue mungkin. See you in another video.